Carilah ikigaimu masing-masing biar kamu masih bisa tersenyum dalam hidup ini. Jadi konsep ini terkenal dalam masyarakat Jepang antara lain ketika orang meneliti wilayah Okinawa. Di sana itu orang kok sampai tua-tua masih senang, masih gembira, masih bahagia. Usianya panjang-panjang orang sana. Ternyata ya nanti ketemunya di filosofi Ikigai ini. Jadi mereka menemukan orang-orang sana itu gembira dengan harinya, gembira bisa membantu tetangganya, gembira bisa jalan kaki tiap pagi dengan anjingnya. Jadi orang yang nganggap hidupnya berharga setiap harinya. Kurang luar biasa apa? Kita mikirnya selalu tentang yang berat-berat, yang rumit-rumit. Nggak, ada banyak hal kecil yang bisa membuat kita gembira. Kenapa tidak kita, kalau bahasa agamanya, kenapa tidak kita syukuri itu? Kita itu sering terlalu melihat sisi berat, sisi negatifnya hidup kita, sehingga kita jarang senyum, jarang bersyukur. Padahal selalu ada alasan untuk gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai nggih. Malam ini kita memulai tema baru. Seperti biasa ya, jadi setiap ganti bulan kita ganti tema. Bulan ini kita akan membahas falsafah hidup dari Jepang. Tidak ada alasan apa-apa, bukan karena Jepang habis kalah sepak bola, bukan karena apalah, mungkin banyak peserta jamaah ngaji yang wibu, bukan karena apa-apa ya, karena semangatnya ngaji kita ini memang semangat explore, menemukan hikmah dimanapun adanya. Jadi kan ada satu makalah yang ada yang menganggapnya hadis, yaitu al-hikmatu dolatul mu'min. Hikmah itu barang hirangnya seorang mukmin. Dimanapun kalian temukan, ambillah. Nah, kita cari kemana-mana kan, ngaji filsafat kita itu kan kemana-mana. Ya barat, ya timur, ya Islam, ya Nusantara, ya Jawa. Kali ini kita sampai ke Jepang. Nah, mumpung liburan ya, kita jalan-jalan ke Jepang 1 bulan, ya lumayan. Yo, kalau jalan-jalan ke sana beneran yo mahal. Kalian harus berjuang dulu nyari beasiswa ke sana. Kalau dapat. Kalau enggak ya, ayo kita belajar kearifan-kearifan yang ada di sana. Tentu saja setiap budaya, setiap daerah punya kebijakan dan kearifannya sendiri. Melihat budaya-budaya lain itu mungkin penting juga untuk menyadarkan kita bahwa pertama, kita juga punya kearifan-kearifan yang setara dengan itu. Yang kedua, kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Jadi ada yang lain yang juga punya kebijakan-kebijakannya sendiri. Dan tentu saja semakin banyak wawasan, semakin banyak hikmah kita raih, semakin mudah kita menghadapi hidup ini. Seperti sering saya ilustrasikan, setiap ilmu yang kita peroleh itu berarti satu senjata yang kita koleksi untuk menghadapi naik turunnya hidup ini. Baik, malam ini kita memulai arena filosofis Jepang dengan membahas satu filosofi yang berkembang di sana, khususnya di masyarakat tradisional Jepang, yaitu
ikigai. Jadi nanti kita filosofi ikigai ini ya, kan kita sering di ngaji filsafat itu menegaskan bahwa hidup ini harus punya tujuan dong. Hidup ini harus punya makna dong. Nah, ikigai ini mengajarkan kita itu lebih praktis. Jadi tidak terlalu ruwet bulat seperti filsafat-filsafat yang lain, tapi lebih to the point, praktis, bagaimana kita bisa menemukan makna hidup. Meskipun nanti konsep ikigai ini terus direproduksi ulang oleh beberapa intelektual di barat untuk kemudian dengan konsep mereka sendiri. Tapi secara tradisional sebenarnya dasar konsepnya sederhana untuk menemukan makna hidup. Nanti kita explore ya dari awal sampai akhirnya. Baik, langsung saja biar nyampe waktunya. Jadi ikigai ini adalah way of living, satu jalan hidup. Ini iki itu artinya hidup, gai artinya nilai, manfaat, atau sesuatu yang berharga. Jadi ini kalau didefinisikan panjang, mungkin satu filosofi hidup yang membahas tentang bagaimana hidup yang bernilai, bagaimana hidup yang bertujuan, bagaimana hidup yang manfaat itu. Nah, pokok pertanyaannya ikigai itu tidak sekedar apa tujuan hidup kita, tapi sebenarnya pokok pertanyaannya adalah apa yang membuat hidup kita ini layak dijalani. Apa yang membuat kita menganggap hidupku itu bernilai loh. Nah, jadi fokusnya ke situ. Jadi pertanyaan pokoknya, apa sih yang membuat hidupku ini layak aku jalani? Aku itu pantas hidup, layak hidup. Itu ikigai. Jadi tidak semata-mata tujuan. Jadi kalau tujuan biasanya bayangannya kan goal-goal, target-target besar. Nggak itu. Ya tujuan bisa, proses juga bisa. Tapi karena itulah menurutku hidup ini bernilai. Nah, mungkin sampai di titik ini saja teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, misalnya, menurutmu hidupmu itu berharga karena apa? Hidupmu itu layak dijalani karena ada apanya? Nah, silakan masing-masing jawab. Kalau kalian lancar jawabnya, berarti hidupmu ada rasanya. Jadi dia hidup yang patut, pantas dijalani. Ya macam-macam. Mungkin kamu menjawabnya pekerjaanmu, mungkin keluargamu, mungkin hobimu, mungkin apa saja dalam hidupmu. Mungkin peliharaanmu misalnya. Peliharaan itu maksudnya kamu melihara ikan, apa kamu pikiranmu jangan aneh-aneh. Jadi itu yang dimaksud ikigai. Jadi pertanyaan pokoknya, apa sih yang menurutmu membuat hidup ini bernilai? Maka iki dan gai, nilai dan hidup. Baik, pelan-pelan ya kita urai alur berpikirnya ikigai. Jadi konsep dasarnya ikigai yang pertama adalah kita harus punya alasan untuk menikmati hidup kita setiap harinya, setiap detiknya. Saya tahu yang hidup ini sering kali jadi beban pikiran kita kan masalah demi masalah, problem demi problem. Tapi di antara banyak sekali masalah,
Ya kalian gampang sih nyari masalah itu. Hari ini kamu buka Twitter apa buka Instagram apa buka berita, hari ini langsung ketemu masalah. Langsung kamu akan stres. Tapi di antara sekian banyak masalah itu, hari ini kamu masih bisa memilih untuk hidup, itu alasanmu apa? Itu kalau pertanyaannya dibalik, kok tidak putus asa saja kamu? Kok tidak menyerah saja kamu? Tidak, Pak. Karena titik. Nah, itu yang saya maksud alasan untuk tetap hidup. Mungkin demi orang tua, Pak. Demi anak-anak, Pak. Demi masa depan bangsa ini, Pak. Demi apa saja silahkan. Apa yang membuat hidupmu hari ini masih berharga? Nah, ini agak berbeda dengan teori-teori motivasi barat yang tujuan-tujuan besar, target-target besarmu apa. Ikigai ini, makna itu bisa ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Kecil-kecil pun tidak masalah. Wah, saya baru dapat resep ini untuk masak, besok mau tak praktekkan. Tidak sabar aku menunggu hari besok. Itu pun bisa sejenis alasan untuk menikmati hari besok. Jadi hal-hal kecil sehari-hari itu bisa jadi ikigai kita. Jadi merawat tanaman, masak, kerja yang rutin tiap hari. Kamu kok semangat sekali? Iya, Pak, kuliah, Pak. Wah, kuliah itu sesuatu yang saya tunggu-tunggu, misal. Kalau ada yang begitu ya. Saya rindu kuliah, Pak. Kalau libur kayak gini sedih saya, Pak. Gitu. Berarti jadi mahasiswa itu ikigaimu. Kamu nunggu-nunggu. Mungkin merawat cucu yang tua-tua atau ngopi di kafe-kafe, mungkin ada. Kamu kok kerasan sekali sih di Jogja? Wah, seru, Pak, di Jogja itu. Saya santai-santai, tidak ada yang marah-marah misalnya. Ngopi tiap hari saya santai terus. Jangan-jangan itu juga. Jadi tidak harus target-target besar, prestasi-prestasi besar. Alasan-alasan kecil yang membuatmu bisa menikmati setiap harimu, itu bisa kamu sebut ikigaimu. Nah, jadi ini mungkin kamu selama ini kan mikirmu besar-besar terus. Aku besok bangun mau apa, masa depan mau apa, terus kamu stres, Pak. Indonesia apa bisa emas 2045 ya, Pak? Ngapain mikir jauh-jauh? Bahwa ya besok pagi kamu mau ngapain yang seneng-seneng, yang membahagiakan, kan gitu saja. Asik temen kosku pulang, bebas aku besok di kamar, itu juga asik. Kamu membayangkan besok lebih ceria, tidak terganggu oleh temanmu misalnya, menikmati hari ngopi sendirian. Jadi ikigai adalah alasan untuk kita bisa menikmati hidup setiap harinya. Jadi kamu tidak hanya target, tapi juga mungkin juga proses. Ngaji semacam ini mungkin bukan tujuan besar hidupmu, tapi kamu bisa menikmatinya. Asik, Pak, kalau Rebo malam saya hadir di sini. Kenapa? Kopi gratis, Pak, masalahnya. Itu yang saya tunggu-tunggu. Kalau materinya gampang di YouTube ada, Pak, tapi kopinya enggak ada duanya di sini, Pak. Itu juga termasuk jenis ikigai. Jadi hidupmu kamu nunggu-nunggu hari Rebo lagi. Kapan hari Rebo lagi? Kenapa? Kopi gratisnya. Jadi ada yang kamu tunggu, ada yang membuatmu bahagia, ada yang membuatmu berharga, nyaman. Itulah ikigai. Jadi kalau kemarin kamu merengut saja karena terlalu sering mikir masa depan yang jauh, kamu boleh kok sekarang menikmati sekedar untuk besok. Toh kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Kenapa tidak kita nikmati sejak sekarang? Tapi kan hidup ini banyak masalah. Ya masalah diselesaikan.
Nggak bisa Pak, nggak bisa ya tinggal ngopi saja. Kan itu dulu kita belajar dari Albert Camus kan begitu. Ya hidup ini memang berat, tapi masuk kita putus asa, yuk ngopi saja kata beliau. Kita nikmati saja termasuk hidup dengan masalah, kan enggak apa-apa. Kalau dulu kita pernah menyebut ada istilah sleeping with the enemy. Sleeping with the enemy itu tidur bareng musuh. Ada musuh itu loh kita bisa tidur, kurang bahagia apa? Biasanya orang ada musuh itu kan sumpek, nggak bisa tidur, stres galau. Itu sleeping with the enemy. Kita bisa tidur meskipun banyak masalah, banyak musuh, karena kita selalu ada alasan untuk gembira, alasan untuk bahagia. Jadi alasan yang membuat hidup kita ini masih berharga meskipun banyak masalah. Carilah ikigai-mu masing-masing biar kamu masih bisa tersenyum dalam hidup ini. Jadi konsep ini terkenal dalam masyarakat Jepang antara lain ketika orang meneliti wilayah Okinawa. Di sana itu orang sampai tua-tua masih senang, masih gembira, masih bahagia. Usianya panjang-panjang orang sana. Ternyata ya nanti ketemunya di filosofi Ikigai ini. Jadi mereka menemukan orang-orang sana itu gembira dengan harinya, gembira bisa membantu tetangganya, gembira bisa jalan kaki tiap pagi dengan anjingnya, gembira bisa. Jadi orang yang nganggap hidupnya berharga setiap harinya. Nah, di antara peneliti awal tentang Ikigai itu Miko Kamiya, yang mungkin bukunya sudah banyak diterjemah ya tentang Ikigai. Jadi beliau mendefinisikan Ikigai begini: apa yang kita rasakan sebagai Ikigai tidak selalu merupakan sesuatu yang agung, yang besar. Seringkali itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita merasa, aku senang, aku masih hidup hari ini. Jadi yang membuat kita masih punya semangat, masih punya gairah, masih gembira. Mungkin sekedar nonton sepak bola, sekedar nonton Netflix, drama Korea atau Gracin, apa sekedar ikut gembira nonton drama CEO itu, makanya seneng aku nonton itu ya. Orang biasa ternyata ketemu pasangan CEO luar biasa gitu kan, kamu seneng aku mengikuti yang begitu-begitu. Itu kamu ada yang digembirain dalam hidup ya, kurang luar biasa apa? Jadi kita mikirnya selalu tentang yang berat-berat, yang rumit-rumit. Tidak, ada banyak hal kecil yang bisa membuat kita gembira. Kenapa tidak kita, kalau bahasa agamanya, kenapa tidak kita syukuri itu? Kita itu sering terlalu melihat sisi berat, sisi negatifnya hidup kita, sehingga kita jarang senyum, jarang bersyukur. Padahal selalu ada alasan untuk gembira. Jadi kadang cuma nonton anak kecil saja kita gembira. Atau menyelesaikan tugas-tugas kecil, pagi-pagi nyapu sampai bersih, alhamdulillah nonton kamar kos sekarang rapi, itu sudah gembira. Jadi ada banyak hal yang bisa membuat kita gembira, tidak harus hal-hal yang luar biasa. Jadi sehari-hari saja. Yang pertama itu konsep dasarnya. Yang kedua, Ikigai itu sifatnya personal. Jadi tidak ada Ikigai universal. Ikigai itu sifatnya personal. Kita mungkin punya Ikigai yang beda-beda.
Tidak ada satu hal yang berlaku untuk semua orang yang membuat hidupnya bermakna. Jadi ikigai tidak diberikan oleh orang lain, tidak diberikan oleh masyarakat, tapi kita temukan sendiri melalui pengalaman hidup kita. Dan tidak ada lebih tinggi, lebih rendah. Setiap orang dengan ikigainya sendiri-sendiri, dengan nilai hidupnya sendiri-sendiri. Misalnya kalau guru, dia bahagianya kalau lihat murid-muridnya paham, murid-muridnya jadi orang besar. Itu ikigainya, maka dia semangat ngajarnya. Atau petani, ketika tanamannya subur, dia bahagia luar biasa. Ikigainya di situ. Atau kalian mahasiswa, ikigaimu kalau baca buku terus paham, kamu senangnya luar biasa. Ada wawasan baru, ada ilmu baru. Jadi ini personal, beda-beda. Mahasiswa yang sama, jurusan yang sama, dosen yang sama, mungkin dia punya ikigai sendiri-sendiri. Jadi yang satu kalau baca buku paham, yang satu kalau nilainya tinggi paham, seneng, yang satu kalau macam-macam. Seniman kalau karyanya jadi, dia baru bahagia. Yang satu kalau karyanya diapresiasi, dia baru bahagia. Dan lain sebagainya. Atau kalian mahasiswa, tapi ikigai saya tidak di buku, Pak, tapi ikigai saya di kopi, di kafe. Dan itu puncaknya bahagia saya kalau sudah nongkrong, tidak ada yang ganggu di kafe, ngerokok sendirian, main HP di depan kopi. Wah, itu sudah puncaknya misalnya. Jadi setiap orang punya ikigainya sendiri. Maka sifatnya personal. Kadang-kadang yang menurut kita asik, bernilai, bagi orang lain tidak terjangkau atau biasa saja. Nah, ikigaimu dengan ikigainya presiden ya mestinya beda. Ya karena duniamu dan dunianya beda, ya personalnya beda-beda. Yang membuat beliau bahagia dan membuatmu bahagia mungkin ya beda. Jadi itu yang kedua. Jadi makanya kamu tidak perlu terlalu banyak membanding. Kayak gitu dilakukan temanku kok asik ya, kayak gitu kok asik ya. Mungkin ketika kamu sendiri mengikutinya tidak seasik itu. Karena kamu nanti menemukan keasikanmu sendiri. Jadi dia ditemukan melalui pengalaman. Jadi konsep yang kedua, ikigai itu sifatnya personal, sendiri-sendiri. Maka mulai sekarang carilah ikigaimu. Dan jangan komplain dengan ikigainya orang lain. Dia punya pengalaman sendiri. Jadi kamu tidak boleh protes teman kayak gitu kok asik. Ya biar saja, wong bagi dia asik kok. Kamu dan dia beda. Kayak gitu kok bernilai, so biasa saja. Lo bagi dia bernilai, berharga. Jadi kadang-kadang kan kita mengusili hal yang bernilai bagi orang lain. Kalau kamu punya adik usia kecil 3 tahun, mungkin dia apa saja dianggap kayak mobil-mobilan, kayak pesawat-pesawatan. Jadi dia asiknya di situ. Jangan diganggu. Bangun pagi-pagi sudah nyari mainan. Itu ya dia asiknya di situ. Jangan kamu marahi. Mbok yo bangun itu belajar, bangun itu ya beda. Sama kayak kalian kan bangun nyari HP. Sekarang banyak orang ikigainya HP-nya. Yang buat dia asik. Nanti kita lihat ya, seperti apa konsep luasnya. Apakah bisa ikigai HP dan lain sebagainya. Pak, hobi saya itu yang julitin orang lain, Pak, misalnya ya. Apa bisa yang seperti itu? Saya itu orangnya usil, Pak. Kalau senengnya ngeprank, Pak. Jadi bahagia saya kalau pranknya sukses, misalnya. Apa bisa begitu? Nanti kita lihat di belakang. Kita lihat dulu konsep dasarnya ya. Kemudian ikigai itu bisa berubah-ubah.
Kenapa? Ya karena kita manusia ini berkembang. Jadi waktu kita dulu kecil, kemudian muda, kemudian tua, bisa berubah, bisa beda-beda. Waktu kecil ikigainya ada di main, Pak. Setelah sekolah belajar, Pak. Setelah mahasiswa pacaran, Pak. Setelah bekerja, setelah dewasa menikah ada di kerja, Pak. Nanti sudah punya anak, ikigainya ada di anak. Setiap kali melihat anak rasanya gembira, hidupnya rasanya sudah bahagia, penuh, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah tua, ikigainya ada di ketika keluarga ngumpul misalnya. Ketika anak-anak ngumpul semua, itu rasanya tentrem, dan lain sebagainya. Dan itu berkembang terus. Jadi kalian carilah titik bahagiamu, dan tidak usah kaget kalau dulu kamu senang sekali, sekarang kok tidak terlalu senang ya dengan ini. Mungkin situasinya berubah, umurmu tambah. Dulu kamu misalnya kayak saya dulu motoran bisa sampai jauh-jauh, sekarang tidak kuat, tidak nyaman lagi, lebih suka di rumah. Nah itu yang dimaksud, dia bisa berubah. Jadi ikigai bukan kayak identitas yang terus selamanya begitu. Jadi kalau kamu ketemu teman lamamu, kok sekarang tidak kayak dulu, itu biasa. Dia menemukan dunianya sendiri yang asik, yang beda dengan dulu. Itu loh. Dulu karena temannya kamu, ya mungkin nongkrongnya di angkringan, nongkrongnya dia menemukan ikigainya di situ. Sekarang sudah bekerja, sudah kaya, uangnya banyak, terus kamu ajak ke angkringan, itu dia mungkin ya tidak kayak dulu lagi. Ikigainya sudah berubah. Jadi ini berkembang sepanjang hayat. Jadi tidak usah kaget kalau dulu dan sekarang hobimu, passionmu berubah. Terus dan ditemukan juga dalam proses, tidak hanya di hasil. Jadi orang tidak perlu nunggu kaya dulu, Pak, ikigai saya kekayaan, tidak harus begitu. Tidak harus kemudian juga lulus dapat ijazah. Kamu proses menuju ijazah pun bisa membahagiakan. Jadi orang misalnya ya, kalau di Jepang biasanya dicontohkan tukang membuat keramik. Tukang membuat keramik itu kan ikigainya ada di keramik. Tapi dia bisa menemukan kebahagiaan di setiap tahap proses menuju membuat keramik itu. Milih tanah liat, membentuknya, membakarnya, itu mengasyikkan. Jadi misalnya kalian mahasiswa, ikigaimu menulis. Loh, proses menuju menulis itu biasanya juga membahagiakan, tidak hanya menulisnya saja. Untuk bisa menulis kamu kan harus membaca. Membaca itu bagimu yang menyenangkan. Kenapa? Karena kamu passionmu, hobimu nulis. Jadi tidak harus nunggu tulisannya jadi. Proses menuju menulis itu sendiri mengasyikkan. Kalian melekan misalnya bikin tulisan, tapi karena kamu senang nulis, menulis itu membahagiakan. Persis kayak kamu yang senang game. Kan mabar misalnya, kan sering-sering mabar itu malam, jarang kan mabar siang-siang ya. Siang-siang kamu tidur, kalau malam kamu main. Lo kamu bela-belain ndak tidur malam hari karena asik, padahal kan ndak mesti menang. Coba main game kamu mesti menang terus, itu mungkin ndak asik. Kamu jadi ndak penasaran. Asiknya di prosesnya menuju menang itu, yang bisa kalah, yang kadang kalah, dan lain sebagainya. Jadi proses pun bisa ditemukan ikigai di sana. Jadi tidak hanya tujuannya, tapi juga perjalanannya bisa jadi ikigai kita.
proses belajarnya Pak yang saya suka itu. Kalau nilai sih ya bisa tinggi bisa tidak, wong di luar kuasa saya. Tapi belajarnya ini yang saya senang. Itu yang dimaksud ikigai di proses. Jadi tidak hanya di garis akhir. Pak, apa sih Pak yang saya banggakan? Wong nilai saya jelek. Anda harus nilai yang harus jadi kegemaranmu. Bisa saja proses menuju nilai itu. Meleannya Pak, baca buku, bahan ujian yang banyak, semalam saya harus melean, itu seni tersendiri Pak. Itu tidak gampang misalnya. Dan saya menunggu momen-momen itu Pak. Nah itu proses. Jadi tidak hanya hasil. Jadi ini konsep dasar yang keempat dari ikigai. Konsep dasar yang kelima, sering orang salah paham ikigai itu ya adanya di pekerjaan kita, di karir kita. Oh, saya ikigai saya dosen. Oh, ikigainya teman-teman mahasiswa tidak hanya itu. Bukan berarti salah. Tapi tidak hanya karir, tidak hanya pekerjaan. Pekerjaan hanya salah satunya. Bisa saja keluarga, bisa saja komunitasmu. Pak, ikigai saya adalah apa lembagamu? Kalian punya lembaga apa? Yang organisasi-organisasimu yang ekstra apa-apa, itu bisa jadi ikigai. Atau seni, mungkin ada yang senang nyanyi, ada yang senang main musik, ada yang senang dengar musik. Bisa saja, Pak saya senang dengerin musik, bisa jadi ikigaimu, atau hobimu, atau kegiatan sosial bukan yang pekerjaan, atau praktek spiritual. Ikigai saya ibadah Pak. Oh, keren. Jadi saya itu setiap kali bangun tidur yang muncul di kepala saya, hari ini ibadah apa ya? Gitu. Oh, kalau bisa kayak gitu kan keren kalian. Jadi kan kita tidak tahu apa yang menggembirakan hati seseorang. Bisa saja ada yang kayak gini. Kebaikan apalagi yang bisa saya lakukan ini? Keren. Jadi ya tadi kan contohnya yang simpel-simpel, tapi bisa saja ikigai dahsyat. Ikigai saya Pak sedekah Pak. Oh, luar biasa. Seminggu kamu sedekah berapa? 2.000 Pak Jumat. Itu ndak ikigai itu. Terpaksa itu. Kalau ikigai itu kamu gembira menjalankannya, asik bisa menikmatinya, semaksimal mungkin kamu melakukannya. Jadi ya nanti dicontohkan biasanya, tadi saya sebut istilah wibu itu ya. Ah itu kan senengnya anime-anime, senengnya begitu-begitu. Mungkin ada yang penggemar drakor, drama Korea, tadi itu bisa jadi. Jadi tidak hanya karir dan pekerjaan. Mungkin saja karirmu adalah mahasiswa, tapi yang setiap hari membahagiakanmu adalah binatang peliharaanmu. Mungkin ada yang punya kucing, ada yang punya. Begitu bangun pagi-pagi kamu seneng, nanti main-main jalan-jalan sama kucingku, asik ini bisa saja begitu. Ini kalian, yang penting apa sih di ikigai ini? Kamu punya alasan untuk hidup bermakna. Kamu punya dasar untuk hidupku itu loh bernilai. Aku ingin hidup terus karena ada ini. Itu yang dimaksud ikigai. Lanjut. Kemudian ikigai itu bisa juga tumbuh dalam hubungan kita dengan orang lain. Ini yang disebut relasi. Karena budaya Jepang itu kan sangat menghormati kebersamaan. Jadi saya merasa bernilai karena saya masih berguna buat orang lain. Itu makanya di Okinawa tadi banyak orang-orang tua yang masih sehat, masih bahagia.
Karena dia masih bisa beraktivitas dan masih merasa berguna buat orang lain. Saya jadi dosen dan merasa berguna dengan dosen saya karena banyak mahasiswa-mahasiswa yang terus jadi sarjana. Saya yang bimbing dan saya bahagia karena itu. Ini ikigai yang muncul dalam hubungannya dengan orang lain. Saya jadi anak. Saya itu sebenarnya kuliah di jurusan ini tidak terlalu nyambung sih. Tapi saya senang karena orang tua saya bahagia dengan itu. Dan saya merasa bernilai dengan itu. Jadi nilaiku tinggi semua. Sehingga orang tua saya sangat bahagia. Melihat mereka bahagia itu aku tentrem. Aku merasa bernilai. Ini juga bisa sejenis ikigai. Atau seperti relawan. Relawan itu kan kadang hidupnya susah. Dia berkorban ini, berkorban itu. Tapi melihat orang lain bahagia, dia ikut bahagia. Jadi ikigai itu tidak harus kemudian senengnya ada di saya, bahagianya ada di saya. Tapi juga ketika aku bisa memberi manfaat pada orang lain, itu membahagiakan. Itu juga jenis ikigai. Jadi ini jadi rentangnya luas ya ikigai itu. Yang penting rumus pokoknya seperti tadi, pertanyaan apa yang membuat aku berharga, apa yang membuat aku merasa hidupku ini layak dijalani. Jadi ini konsep dasar ikigai yang ada 6.